Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Surat Al-An'am ayat 120. Wa hadza siratu rabbika mustaqima. Wa hadza, dan bahwa ini, alladzi, yang anta, bahwa engkau, alaihi, adalah menetap pada itu, alladzi, yakni agama Islam. Ya Muhammadu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siratu tariqu rabbika, adalah jalan Tuhanmu, mustaqiman, halnya yang lurus. Agama Islam ini adalah jalan menuju ridhonya Allah. Kalau seorang ingin mendapat rahmat Allah, ingin mendapat ampunan Allah, ingin mendapat ridha Allah, benar agama Islam, ajaran agama Islam itu menuju kepada ridhonya Allah, menuju kepada keselamatan, menuju kepada surganya Allah. Qad fassalna al-ayati liqaumin yadhakkarun. Qad fassalna, sungguh, qad benar-benar fassalna, telah menjelaskan kami Allah, bayanna, yakni telah menjelaskan kami Allah, al-ayati, akan ayat-ayat. Semua telah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda keagungan Allah, jalan-jalan menuju keridhaan Allah, semua sudah dijelaskan. Bahagia sudah dijelaskan oleh Allah. Ya, jalan menuju kebahagiaan sudah jelas semua. Semua sudah jelas, terang benderang. Tinggal kita mau menempuh kemana, kita mau jalan di mana. Apakah mau jalan yang menuju ridha Allah, atau sebaliknya yang menuju murka Allah? Mana jalan menuju ridha Allah? Itu agama Islam, ajaran Islam, tuntunan Islam, ya, hukum Islam. Itu menuju kepada ridhonya Allah. Ya. Kemudian untuk siapa jelasnya itu? Liqaumi yadhakkarun. Ayat-ayat Allah ini telah jelas bagi kaum yadhakkarun, yang mana mereka mau menerima nasihat, mau diarahkan, ya, mau mengikuti aturan-aturan Allah, mau mengikuti ajaran-ajaran Islam. Nah, mereka yang mengikuti ajaran-ajaran Islam, menerima nasihat, menerima arahan dari agama Islam, dia menetap pada jalan yang diridhai oleh Allah, lahum darussalam. Bagaimana balasannya orang-orang yang menerima nasihat? Dinasihati oleh Al-Quran, harus dilaksanakan kewajiban, dia lakukan. Dinasihati oleh Al-Quran, jangan dilakukan maksiat, dia tinggalkan maksiat. Nah, orang-orang yang taat terhadap perintah Allah, aturan Allah, dia menerima nasihat, dia melaksanakan petunjuk-petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, lahum darussalam. Bagi mereka negeri keselamatan, sudah disiapkan surganya Allah. Orang-orang yang hidupnya mengikuti aturan Islam, anjuran Islam, hidupnya sudah disiapkan, di akhiratnya surganya Allah. Begitu dia mati sakaratul maut, sudah dinampakkan surganya Allah subhanahu untuk orang tersebut yang hidupnya ikut nasihat, menerima nasihat, menerima bimbingan agama Islam, aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Lahum darussalam. Bagi mereka yang mau menerima nasihat, yang mau ikut atas anjuran-anjuran Allah, ajaran Islam, mereka mendapatkan negeri keselamatan inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Kemudian wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun, dan Allah adalah yang menolong mereka, yang mengurus mereka dengan sebab mereka mengamalkan atas nasihat-nasihat Allah. Sudah dinasihati oleh Al-Quran, ikuti, laksanakan, ya. Larangannya
tinggalkan, perintahnya laksanakan. Orang yang seperti itu kata Allah, lahum darus salam. Ketika masuk negeri akhirat, Allah siapkan negeri keselamatan, yaitu surga. Dan Allah menolong mereka dengan sebab mereka mengerjakan, mengamalkan atas nasihat-nasihat Allah, atas bimbingan-bimbingan ajaran Islam. Itu keuntungannya bagi mereka pemeluk agama Islam, dan mereka betul-betul melaksanakan perintah agama Islam. Betul-betul yang diutamakan adalah perintah agama Islam, aturan agama Islam. Itu nasibnya di akhirat. Allah siapkan darus salam, negeri keselamatan, yakni surgana Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan fa awwalul amri huduru majalisil dzikri. Maka bahwa pertamanya urusan apa? Urusan cara mengobati agar tidak menetap pada dosa, agar tidak terus-menerus melakukan dosa. Ya. Pertama urusan yang harus ditempuh agar kita tidak menetap pada perbuatan maksiat, kata Imam Ghazali, huduru majlisil ilmi, huduru majalisil dzikri, adalah menghadiri majlis-majlis zikir. Itu tahap pertama. Kalau ingin berhenti berbuat maksiat. Kalau ada keinginan, aduh saya ini pingin berhenti ini dari maksiat, jalannya bagaimana? Modal utama yang pertama, hadiri majlis ilmu, hadiri majlis zikir. Ya, yang pertama itu tahap pertama agar kita tidak menetap di dalam perbuatan dosa. Lamun ayeuna urang hayang eureun doraka tapi teu daek hadir majelis ilmu hese. Da eta modal utama kahijina. Tahap pertama yang harus dilaksanakan oleh pendosa, oleh orang yang berbuat dosa, yang menginginkan bertobat, ingin berhenti untuk berbuat dosa, maka harus menghadiri majelis zikir, majelis ilmu. Itu tahap pertama yang harus diperhatikan. Ya, modal yang pertama, tartibannya seperti itu. Lamun ayeuna hayang eureun doraka tapi teu daek wae ngariung di majelis zikir hese, sulit. Ya. Nah, ini namanya apa? Usaha yang pertama yang harus ditempuh oleh orang yang ingin bertobat, ya harus hadir di majelis zikir, majelis ilmu. Kalau ingin bertobat, ingin berhenti melakukan maksiat. Yang kedua, ini harus diperhatikan oleh kita semua. Summal istima' min qalbin mujarradin an sa'iris syawaghil masrufin ila sima'. Yang kedua, setelah dia hadir di majelis zikir, maka harus fokus mendengarkan nasihat-nasihat yang disampaikan. Ya, dari hati yang kosong dari segala yang menyibukkan, ya, yang memalingkan ila sima'i kepada pendengaran. Jadi usahakan kita duduk di majelis, pikirannya pun harus di majelis. Ora ari awak di majelis ilmu, ari emutan geus di imah. Hese gitu mah. Ya, emutanana tong emutanana naon geus simpen heula, mobilna simpen di imah. Itunya rek usahana bisnis simpen heula tong dibawa ke pengajian mah khusus fokus keur narima ilmu, tong dibawa-bawa ke pengajian, ngewa kasih anu tong dibawa ke pengajian, amak kasih eta tong dibawa ke pengajian. Jadi harus fokus, itu hatinya itu harus fokus mendengar nasihat. Simpen heula daharun itu daharun ieu non geus kasibukan saja simpen heula tong dibawa ka pengajian mah fokus ngadengekeun nasihat. Ya kudu kitu tah, harus seperti itu ya. Jadi harus mendengar, berarti ulah nunutan aing ngadenge mah. Nunutan kemana ngadangu mah. Di mana nunutan lo eta corek moal ngadenge.
Nah abdi teh tos ngaos teh nah teu bager wae buya meureun ngajina nunutan kajian teh nunutan da pikiranna eueuh di pakajian mikiran itu mikiran ieu mikiran di imah mikiran di sawah mikiran di kebon mikiran di toko aduh ieu geus miskin rek muka toko ieu kumaha tuh da kudu fokus kudu serius kahartos. Yang kedua harus mendengar dan mendengarnya harus fokus ya. Min qalbin mujarradin, dari hati yang dikosongkan, ansa iris syawagil, dari seluruh kesibukan-kesibukan. Kita sedang sibuk apa? Simpan dulu kesibukannya di rumah, jangan dibawa ke pengajian, ngarah asup tah nasihatnya kena hati ya. Dan sebab di mana orang mikiran A mau bisa mikiran B mau bisa di mana aja mikiran dia pikir-pikiran tuh di imahnya imah mau sanajan awakna di masjid di majelis salim anger mau mikiran ilmu nu aya di masjid mau. Jadi harus fokus betul-betul ya, harus fokus betul-betul. Jadi jangan ngantuk, kalau ngantuk akhirnya tidak mendengar. Jangan kalau ngobrol akhirnya tidak ulah nyoh HP, mau nyoh HP akhirnya tidak. Iya harus fokus betul-betul biar masuk tuh nasihat ke dalam hati kita ya itu. Yang kedua adalah al-istima', sudah hadir harus mendengar, tidak cukup hadir saja ya makoma tiap hadir nunutan tiap hadir kerek aduh hese rek bageurna ya karek hadir hunggu teu cukup, harus mendengarkan apa yang disampaikan nasihat-nasihat itu. Sudah mendengarkan bagaimana? Tsumma tafakkuru fihi, tahap yang ketiga, kemudian memikirkan atas itu nasihat yang kita dengar. Pikiran kurang mikiran kumaha tadi teh naon cerangkeun teh di pikiran kudu kieu kudu kitu kudu make mikir cenah hayang bager teh hayang bener teh hayang soleh teh ya tos ngaos teh ngemut gitu kudu kieu geuningan hayang bager teh tak gitu ya. Harus ada memikirkan litamamil fahmi, untuk sempurnanya pemahaman. Waduh geuningan dosa teh bahayanya jauh tina rahmat Allah, bahaya di benduan. Dipikirkan, sudah mendengar lalu dipikirkan bahayana dosa teh. Wah di dunia na sangsara balangsa komo ke di alam kubur komo ke di akhirat komo di neraka naudzubillah. Nah dipikirkan seperti itu, sudah dipikirkan sempurna agar sempurna pemahaman. Maka dari tiga hal tersebut wayan baizu min tamamihi la muhalata khaufuhu. Nah itu dari tiga hal ini, satu menghadiri, kedua mendengarkan, ketiga memikirkan. Sudah tiga hal ini, modal tiga ini ada, timbul nanti rasa takut hati kita untuk melakukan dosa. Tah mun ana tilu tah kudu aya, mun hayang eureun tina doraka, hayang aya timbul sieun rek ngarakonan maksiat, tah kudu aya modal tilu. Kahiji hadir majlis zikir, kadua fokus ngupingkeun nganasehat kana nasihat, katiluna memikirkan apa yang disampaikan itu nasihat. Setelah tiga hal ini kita lakukan, timbullah mahalakra kata Imam Ghazali, maka timbul dari sempurnanya itu pemahaman. Ya sudah paham bahayanya dosa, kerugiannya dosa, kesengsaraannya dosa di dunia maupun kelak di akhirat, sudah dia pahami, maka timbul rasa takut. Harus. Jadi tahap yang pertama apa? Menghadiri majlis zikir, majlis ilmu. Itu tahap yang pertama. Yang kedua, mendengarkan dengan fokus. Tong malaweung. Tong malaweung, tong ngalamun, ulah awakna wungkul di pengajian. Ya. Ayo pikiranna geus hayang balik wae. Aduh motor euy sia nyokot. Aduh senal. Ulah gitu. Harus betul-betul tong kaganggu ku kasibukan sejen. Fokus kana ilmu gitu. Nu katiluna harus memikirkan agar memahami apa yang disampaikan nasihat-nasihat tersebut.
Fahami. Oh nyanya bahaya dosa teh, racun dosa teh, hati jadi poek, hati jadi tuas, hati jadi kotor, bahaya. Wah itu harus dipahami. Nah ketika tiga hal tersebut dilaksanakan, maka timbul rasa takutnya hati terhadap perbuatan dosa. Wa idza qawiyal khaufu tayassara bima'unati as-sabru. Ketika kuat timbulnya rasa takut hati terhadap dosa, maka mudah dengan bantuan itu rasa takut as-sabru, sabar meninggalkan dosa. Akhirnya kuat untuk meninggalkan dosa. Itu karena timbulnya rasa takut. Dari mana rasa takut tersebut? Awalnya dari pemahaman yang sempurna. Dari mana pemahaman? Dari pendengaran. Yo paham wae itu ngadenge kumaha? Wah bisa, kudu ngadenge heula, karak mikir. Yo mah mikir heula bari teu ngadenge heula, moal bisa. Dari mana? Dari mendengar. Mendengar dari mana? Dari hadir gitu. Tartibannya seperti itu. Agar kita berhenti melakukan dosa. Nah itu jalannya seperti itu. Wan ba'asatid dawa'i li talabil ilaj, dan timbul dorongan-dorongan untuk mencari obat supaya berhenti melakukan maksiat, berhenti melakukan kezaliman. Nanti timbul saat itu. Nah, tahap pertama yang harus diperhatikan adalah apa? Hadir majlis zikir, majlis ilmu. Kedua, mendengarkan dari hati yang fokus. Ketiga, memikirkan untuk sempurnanya pemahaman. Tiga hal tersebut ketika kita laksanakan dengan sebenarnya, dengan niat yang baik, timbullah rasa takut hati untuk melakukan yang haram. Rek dolim sieun, rek nipu kabatur sieun, rek sumpah palsu sieun. Apa kada timbul kasieun? Karena ada orang kerja sieun eta mah. Itu jadi teu wanian, baheula mah wanian. Nunggu batur teh wanian, ngahina batur wanian. Aduh sieun, rek ngahina batur teu bisa. Sieun rek ngahina batur, rek ngagoreng batur sieun, rek ngomongkeun kagorengan batur sieun ayeuna mah. Nah eta berkah tilu perkara nu tadi ya. Hiji hadir majlis zikir, kedua ngupingkeun, mendengarkan, menyimak dengan hati yang khusyuk ya, fokus. Yang ketiganya memikirkan dengan pikiran yang jernih agar sempurna, yaitu litamamil fahmi, sempurna pemahaman. Ku faham mah insyaallah, ngarti geus ngarti mah insyaallah. Ngartinya di mana urang ngarti, oh itu bahaya, ngartinya insyaallah dijauhan, ditinggalkeun gitu. Timbul rasa takut. Wa taufiqullah wa taisiruhu min wara'i dzalik, bahwa taufik dari Allah, pertolongan Allah dan kemudahan dari Allah, min wara'i dzalik adalah dari ya belakangnya itu semua. Artinya ini semua ini adalah dengan taufiknya, hidayah dari Allah. Kita mau hadir majlis ilmu ini semata-mata ini ada pertolongan Allah. Allah kalau ingin menolong orang, Allah giringkan, dia suruh hadir majlis taklim. Allah giringkan agar mendengar nasihat. Itu taufikullah, pertolongan Allah. Ya, kalau orang mau jadikan orang baik, digiringkan oleh Allah dengan taufiknya, dengan pertolongannya untuk menghadiri majlis zikir, untuk fokus mendengarkan nasihat, dan untuk fokus memikirkan itu nasihat. Karena jadi ulah di aku menang urang, ieu teh hakikatna pitulung Allah. Allah sayang kepada kita sehingga digiring kita oleh Allah untuk menghadiri majlis-majlis zikir. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik hidayah, senantiasa semuanya mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar betul-betul kita semua dapat melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ilal marji wal